Sejak 1967 hingga 1996, kita melihat hasil karya nyata Suryani dan Syatiri Ahmad yang cukup dibanggakan oleh ayahandanya dan keluarga besar At-Tahiriyah. Pada bulan Juli 1996, terjadi sesuatu yang amat bersejarah dalam perkembangan perjuangan Suryani dan Syatiri Ahmad. Suryani Tahir, sebagai anak tertua dari Thohir Rohili, sudah barang tentu ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya. Maka, atas kebesaran jiwa Suryani dan Syatiri Ahmad, mereka merencanakan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri Thohir Rohili yang lain untuk dapat meneruskan perjuangan At-Tahiriyah. Pada suatu hari, Hajah Suryani Tahir menghadap ayahandanya, yang pada saat itu kesehatan beliau mulai menurun. Assalamualaikum, Abuye. Waalaikumsalam. Sudah nih, masuk. Ada apa, Ti? Gini, Abuye. Siti pengen ngomong. Dilihat, diperhatiin, si Saugi, si Dori, ame anak-anak Abuye yang lainnya sudah cukup bisa ngelanjutin perjuangan Abuye. Dia kan udah dari tahun 70-an ngebesarin At-Tahiriyah. Dia pengen kasih kesempatan pada adik-adik lain buat berkiprah di perguruan, khususnya di pendidikan ini. Dia mau lebih konsentrasi di bidang dakwah, Abuye. Terus rencana Ti gimana selanjutnya? Nah, Ti, ame Syatiri, ame anak-anak mau bikin yayasan pakai nama Suryani, Asuryaniyah. Boleh kan, Abuye? Apa? Asuryaniyah? Masya Allah, Ti. Buat urusan yang kayak begini Abuye gak keberatan. Tapi Ti mesti ingat, jangan ngelepas begitu aja nih At-Tahiriyah. Bantuin juga adik-adik Siti ngebesarin At-Tahiriyah. Buye restuin, Buye doain deh, biar Asuryaniyah, cite-cite Ti bisa maju, bisa ngabdi ame umat, ya. Bismillah deh, Siti mulain tuh Asuryaniyah. Buye restuin, Buye. Ya. Amin, Buye, terima kasih. Insya Allah amanat ini dipegang dan jalanin semuanya. Doain Siti ame anak-anak ya, Buye. Iya. Doain Siti biar sabar. Doain Syatiri biar tabah juga ya, Buye. Iya. Udah, Siti gak usah nangis ya. Udah, bismillah kita mulain deh, Siti ya. Itulah Suryani Tahir dan Syatiri Ahmad lebih banyak berkiprah di Asuryaniyah. Sementara itu, Yayasan At-Tahiriyah yang kurang lebih sudah 30 tahun dibesarkan oleh mereka sejak tahun 1996, kini dilanjutkan oleh adik-adik Suryani Tahir. Pada tanggal 27 Mei 1999, keluarga besar At-Tahiriyah berduka. Ayahanda tercinta Abuya Kiai Haji Thohir Rohili meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum kering air mata membasahi pipi, 4 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1999, Ibunda Hajah Sabiah Ramli menyusul suami tercinta dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditinggal kedua orang tuanya menghadap Ilahi, Suryani Tahir tidak mau terus larut dalam kesedihan. Peristiwa duka ini malah membakar semangat Suryani Tahir dan suami tercinta Syatiri Ahmad untuk lebih keras berjuang melanjutkan amanat almarhum ayahanda dan almarhumah
ibunda tercinta, untuk terus mengibarkan bendera perjuangan dakwah Islamiyah. As-Suryaniyah pun mulai berbenah diri. Dr. H.S. Suryani Tahir dan suami tercinta, Dr. Andes M. Syatiri Ahmad, bersama putra-putri dan mantu mereka, cucu-cucu mereka, bersama-sama merapatkan barisan untuk mengibarkan bendera As-Suryaniyah, untuk total bergerak di bidang dakwah Islamiyah. Sejak 1996 itulah berdiri beberapa lembaga pendukung yayasan tersebut yang berada di bawah bendera As-Suryaniyah Jakarta, antara lain Lembaga Pengajian dan Pengkajian As-Suryaniyah, Majelis Muzakarah As-Suryaniyah, Kursus Bahasa Arab dan Agama As-Suryaniyah, Akademi Dakwah Islam As-Suryaniyah, Dompet Duafa As-Suryaniyah, Koperasi As-Suryaniyah, Gria As-Suryaniyah, Lembaga Pengembangan Bakat As-Suryaniyah, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak As-Suryaniyah, Laboratorium Dakwah As-Suryaniyah, PT As-Suryaniyah Tours and Travel, Kelompok Bimbingan Haji As-Suryaniyah, Radio AM Muslim Jakarta, Islamic Center As-Suryaniyah di Cimuni, PT Garis Visi Media Komunikasi, Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris As-Suryaniyah, dan juga mendirikan Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum As-Suryaniyah. Semua lembaga yang ada diorientasikan untuk kepentingan umat, mitra pemerintah untuk melayani masyarakat. Syukur Alhamdulillah, pada awal Januari tahun 2001, berkat bantuan seluruh jemaah majelis taklim, alumni haji dan umroh As-Suryaniyah, dan masyarakat umum, serta pemerintah pada waktu itu, maka berdirilah gedung megah 5 lantai di kawasan Kampung Melayu sebagai pusat aktivitas dakwah dengan nama Geraha As-Suryaniyah. Dari Kampung Melayu inilah Suryani Tahir menebar sejadah, menggemakan suara penuh nada makna dalam berdakwah. Di berbagai lini beliau bergerak dan tak berhenti mengemban terus amanat untuk lebih mengibarkan panji Islam di berbagai bidang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mencakup aspek dakwah, sosial, budaya, dan tidak sedikit para petinggi negara, pejabat, dan pemimpin pemerintahan ikut bergandengan tangan bersama Suryani dalam memajukan dan mengisi pembangunan di negeri Indonesia ini. Banyak yang telah dilalui oleh Ibu Dr. H.S. Suryani Tahir. Antara lain, tahun 1960, beliau aktif sebagai pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia di Kairo, Mesir. Tahun 1960 pula, beliau memimpin rombongan City Tour pelajar se-Asia Tenggara ke Gaza, Palestina, Alexandria, dan peresmian bendungan Aswan di Mesir dalam rangka undangan dari Menteri Wakaf Mesir. Tahun 1963, beliau sebagai salah satu panitia pada Kongres Asia Afrika di Mesir. 1998, kunjungan ke Yordania atas undangan dari Menteri Wakaf, dan juga tur dakwah At-Tahiriyah ke Mesir, dan diterima langsung oleh Rektor Universitas Al-Azhar. Sementara tidak sedikit peran dan eksistensinya di dalam negeri, antara lain pernah menjadi anggota MPR RI dari utusan golongan untuk periode 1993-1998, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1993 sampai dengan 2003,
pada tahun yang sama, beliau pun pernah menjadi penasehat Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2001 sampai dengan saat ini, Ibu Dr. H.S. Suryani Tahir diberi tanggung jawab sebagai Ketua Umum Persatuan Wanita Timur Tengah tahun 1992 sampai saat ini. Beliau pun sebagai penasehat Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS DKI. Dan saat ini beliau pun masih menjabat sebagai penasehat Islamic Center Jakarta. Untuk menggali lebih dalam wawasannya di dunia internasional, beliau pun melakukan studi banding ke beberapa negara. Tahun 1979, kunjungan muhibah ke 5 negara: Belanda, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Saudi Arabia. 1987, melakukan kunjungan muhibah ke Roma, Vatikan, dan Maroko. Pada tahun 1997, Ibu Dr. H.S. Suryani Tahir pun melakukan studi banding langsung ke Los Angeles di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2005, beliau pun diundang berdakwah ke Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Dan juga memenuhi undangan berdakwah ke Jepang, China, Hong Kong, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Dan hampir setiap tahun, Ibu Dr. H.S. Suryani Tahir diundang untuk berdakwah di Singapura. Ternyata memang benar dan layak jika masyarakat pun menyebut Dr. H.S. Suryani Tahir sebagai Singa Podium Betawi. Singa Podium Betawi. Waktu terus berputar. Asuryaniyah pun kian mengibarkan benderanya. Semakin kuat menancapkan kakinya di Jakarta. Di bawah panji Asuryaniyah pula, seorang Suryani Tahir menebarkan segala kemampuan ilmu yang ditempanya di berbagai tempat bagi kemaslahatan umat. Berbagai pengajian, pelatihan, santunan, keberangkatan haji dan umroh bersama jamaah adalah bagian rutinitas yang senantiasa beliau kerjakan dengan kesungguhan dan ketulusan. Sehingga tak terduga dan tak terasa, di balik kegigihan dan ketegaran seorang Suryani Tahir, suatu malam di bulan Maret 2007, keluarga besar Suryani Tahir panik. Umat terhenyak. Ibunda Suryani Tahir terkena serangan jantung. Keras ia berusaha melawan ujian Allah ini. Segigih tim dokter yang terus berusaha mengembalikan kondisi dan fungsinya agar kembali normal. Keluarga besar berduka. Umat Islam terisak. Ribuan dukungan mendengung sebagai pintalan doa yang terangkai dalam pengajian-pengajian yang biasa dipimpinnya. Ibu Haja Suryani Tahir, akankah kami kehilangan engkau saat ini? Selesaikan tugasmu kepada kami hari ini. Selesaikan tugasmu hari ini.
kehilangan engkau saat ini. Selesaikan tugasmu kepada kami hari ini. Syukur Alhamdulillah, Allah masih memberi kami kesempatan bersama Ibunda Suryani Tahir. Kesehatan beliau dipulihkan untuk terus dan kembali mengemban tanggung jawab besar yang sangat panjang seiring tantangan zaman. Dan hari ini tak terasa 68 tahun telah dijalaninya kehidupan. 68 tahun yang padat akan amalan. 68 tahun yang juga syarat akan ujian. Dan hanya dengan syukur terpanjatlah pujian bahwa hingga hari ini masih dapat kita bersama menjalani hari-hari dalam nuansa keimanan, menjalani waktu untuk mensiarkan kepentingan Islam, dan dengan syiarnya terus terkumandangkan semangat besar dan cinta yang menjadikan catatan bahwa sebuah kehidupan yang dirangkai, disyukuri, dan disiarkan oleh seorang Ibu Hajah Siti Suryani Tahir adalah sepenuhnya untuk kebersamaan kita, seperti yang tengah kita jalani di hari ini. Selamat ulang tahun guru kami. Selamat ulang tahun ibunda kami. Selamat ulang tahun nenek kami. Selamat ulang tahun untukmu, Hajah Suryani Tahir. Terima kasih Baba untuk semua yang Ami dan Baba berikan, untuk kesabaran dan bimbingannya selama ini, hingga kami sampai seperti hari ini. Terima kasih ya Allah, telah Kau berikan kepada kami, orang tua, guru, nenek dan kakek kami, yang menjadi panutan dan contoh tauladan, agar kami lebih pandai bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk segala yang Engkau beri. Terima kasih untuk hari yang telah terlewati. Terima kasih.
dengan senyuman. Terima kasihku untuk ibu tercinta, karenamu kini kami Hadirin yang berbahagia, inilah anak-anak, mantu dan cucu-cucu dari Ibu Dr. H.S. Suryani Tahir dan Dr. Andes M.H. Syatiri Ahmad yang akan mengawali ucapan bersyukur mereka hari ini. terima kasih untuk kemesraan dan kelembutanmu. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah kau berikan. Terima kasih betapa segalanya tak terlupakan. Terima kasihku karena kau izinkan berakhir dengan senyum. Terima kasih untuk kemesraan dan kelembutanmu. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah kau berikan. Terima kasih betapa segalanya tak terlupakan. Memberikan ucapan pada kesempatan Kasihku hari ini karena kau izinkan. dan juga Ibu untuk memberikan bunga pertama kepada Ibu Dr. Suryani. Terima kasihku untuk ibu tercinta, karenamu kini kami ada. Terima kasih Bapak Menteri dan Ibu. Hadirin sekalian, bukan hanya Bapak Menteri dan Ibu serta keluarga besar di sini. Ternyata di tengah-tengah kita juga banyak ibu bapak sekalian yang siap memberikan ucapan selamat kepada Ibu Dr. Suryani Tahir. Saya mau lihat yang di sebelah kanan, di mana Tur? Yang di sebelah kanan? Ya, selamat ulang tahun dari Majelis Taklim di sebelah kanan kita, tepuk tangan. Kemudian juga di belakang kita, selamat ulang tahun dari Ibu Majelis Taklim di tengah. Ya. Dan di sebelah kiri, selamat ulang tahun, tetap tuntun kami pada nafas keimanan. Dalam hidupku, terima kasih untuk kemesraan dan kelembutanmu. Terima kasih untuk kasih. Hadirin, kita dengarkan pesan langsung dari Bapak Ayahanda kami. Kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Babah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa jama'atina wa la tudurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkailah kami, anak cucu kami, jamaah kami, murid-murid kami, semua kaum muslimin. Semoga Allah memberikan rahmat taufik kepada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.